Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali di video kali ini. Kita akan belajar masih dalam materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar materi di kelas 12, yaitu tentang ayat Al-Quran kaitannya dengan berpikir kritis dan demokratis. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Kita awali dengan doa, semoga pembelajaran kita dalam video kali ini benar-benar memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nanti akan membahas yang pertama tentang ayat Al-Quran kaitannya dengan berpikir kritis, yaitu surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Kemudian yang kedua yaitu tentang makna, dalil dan penerapan perilaku berpikir kritis dalam keseharian. Oke, selanjutnya surah Ali Imran yaitu ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Teman-teman bisa melihat buka Al-Quran ya, dengan terjemahnya tentang yaitu Al-Quran surah Ali Imran. Kita di sini akan membahas kosakata ya, beberapa kosakata, hanya sebagian saja, tidak semuanya ya. Semoga bisa menjadikan manfaat. Oke, ada beberapa kosakata. Pertama, la ayatin, itu artinya adalah sungguh terdapat tanda. Kemudian subhanaka, maha suci engkau. La ayatil liuli. Sekarang dua kosakata sudah kita kantongi ya, sudah kita hafalkan dua kosakata. Ini sedikit demi sedikit nanti teman-teman akan lebih menguasai lebih banyak. Kemudian dua hukum bacaan. Yang pertama, la ayatil liuli, itu adalah idgham bilahunah karena ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang kedua, batilau subhanaka, itu adalah bacaan ikhfa hakiki, yaitu tanwin bertemu dengan sin. Oke teman-teman, dua kosakata dan dua hukum bacaan, mari kita hafalkan bersama-sama. Meskipun sedikit ya, semoga bermanfaat, harus kita ingat ya. Kita masuk selanjutnya hadis riwayat Abu Nuaim dan hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Abu Nuaim menjelaskan tentang yaitu berpikirlah tentang ciptaan Allah, tetapi janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Ini ya, dua hadis, yaitu riwayat Abu Nuaim dan riwayat Imam Tirmidzi. Oke, yang B sekarang, makna, dalil dan penerapan perilaku berpikir kritis dalam keseharian. Makna dalilnya yang pertama, mengamati ciptaan Allah sebagai bukti kekuasaannya. Kalau kita mampu mengamati ciptaan Allah, maka secara otomatis kita tahu bahwa ciptaan Allah itu adalah bukti dari kekuasaan Allah. Yang kedua, memikirkan ciptaan Allah, kemudian memanfaatkan waktu dan introspeksi diri. Ini ya. Kemudian perilaku, aktif dalam pembelajaran di kelas. Ini. Kemudian mengikuti diskusi secara seksama dan menganalisis ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hikmahnya. Memahami rahasia dan hikmah keajaiban dari penciptaan alam semesta, meningkatkan keimanan kepada Allah, mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa akal sehat, mampu mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan daya pikir dalam menganalisis sebuah persoalan.
Oke teman-teman, ini adalah makna, kemudian bagaimana kita berperilaku dan hikmahnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat, memahami ya. Barangkali bisa mencatat, semoga menjadi penambahan materi, melengkapi materi yang teman-teman belum dapatkan. Oke, kita sudah membahas tentang berpikir kritis ya. Sekarang kita masuk materi bersatu dalam keragaman dan demokratis, yaitu Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 ya, tentang demokratis. Kemudian kita akan membahas makna surah Ali Imran dan hadis tentang perilaku bersatu dalam keragaman dan demokratis. Oke, yang pertama surah Ali Imran ayat 159 ya. Teman-teman bisa melihat Al-Qur'annya, dibuka Al-Qur'an surah Ali Imran ayatnya ke 159. Seperti yang pertama, kita kantongi 2 kosakata kita hafalkan dan 2 hukum bacaan. Sedikit demi sedikit, semoga bermanfaat dan harus kita ingat. Fabima rahmatin, artinya adalah maka oleh sebab rahmat. Wasyawirhum, artinya dan ajaklah mereka bermusyawarah ya. Dihafalkan ya teman-teman. Kemudian hukum bacaannya, anhum, itu adalah hukum bacaan idhar akhlaki ya, karena ada nun mati bertemu huruf idhar, yaitu huruf H. Kemudian inna, itu adalah gunnah. Oke, 2 kosakata dan 2 hukum bacaan, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan hadis riwayat Tirmidzi dan hadis riwayat sama ya, hadis riwayat Tirmidzi semuanya. Yang pertama, perintah menjaga perdamaian dengan amanah dalam menjalankan kepemimpinan. Kemudian perintah berperilaku demokratis dengan bermusyawarah. Artinya apa? Cara kita berperilaku demokratis adalah dengan bermusyawarah ya, bersama-sama. Itu adalah bukti bahwa kita telah mengamalkan demokratis. Dengan cara yang bagaimana? Dengan damai ya, dengan perdamaian, dengan amanah. Seperti itu. Kita lanjutkan keterkaitan antara makna surah Ali Imran ayat 159 serta hadis terkait dengan perilaku bersatu dalam keragaman dan demokratis. Makna dalilnya, bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Kemudian setiap pemimpin harus membiasakan musyawarah. Ini adalah makna dalilnya ya, karena musyawarah itu sangat penting ya. Bahkan pemimpin pun harus membiasakan bermusyawarah. Kemudian perilaku bersatu dalam keragaman, tidak memaksakan pendapat sendiri ya teman-teman, tidak ngotot ya. Kemudian bermusyawarah dalam mengambil keputusan, ini harus diutamakan. Ketika ingin mengambil suatu keputusan ya, sebuah keputusan, maka marilah kita prioritaskan musyawarah, selalu bermusyawarah agar mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian bersedia memaafkan dan meminta maaf kepada orang lain ya, kemudian menjalankan hasil musyawarah dengan ikhlas. Maka setelah terdapat hasil ya, setelah ada hasil dari musyawarah, maka mari bersama-sama menjalankan hasilnya dengan ikhlas, karena hasil dari musyawarah itu adalah hasil yang terbaik. Maka mau tidak mau kita harus belajar ikhlas, melaksanakan, menjalankan apa hasil sebuah diskusi, sebuah musyawarah itu setelah ditetapkan. Oke teman-teman, ini sedikit materi dari video kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa di materi yang akan datang ya, di video yang lain. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.